Terima kasih Yang Mulia. Izin, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Saya Muhammad Sigit Ismail beserta Komisioner KPU Kota Jayapura, Abdullah Rumafu yang telah hadir. Kebetulan saya dari HD Halo Office. Izin untuk menyampaikan jawaban termohon Kota Jayapura dalam perkara nomor 279 garing PHPU Wako strip 23/2025. Sebelumnya termohon ucapkan terima kasih karena sudah diperkenankan untuk menyampaikan jawaban termohon. Ya, lanjut. Berikut terkait dengan eksepsi Yang Mulia, mohon dianggap dibacakan saja. Lalu terkait dengan legal standing, sebagaimana berdasarkan pasal 158 ayat 1, bahwa perselisihan yang diperkenankan atau ambang batas perselisihan yang diperkenankan karena kebetulan KPU Kota Jayapura itu berpenduduk 404.351 bahwa yang diperkenalkan adalah 1,5% Yang Mulia. Ya. Dan bila kita sandingkan kebetulan Yang Mulia bahwa dalam kontestasi pemilihan wali kota di Kota Jayapura itu terdapat 4 pasangan calon dan yang mendapatkan jumlah suara paling besar adalah nomor 4 Yang Mulia. Sementara dalam permohonan pemohon itu menarik pasangan calon nomor urut 2. Oke. Bila kita sandingkan Yang Mulia baik itu dengan pasangan urut nomor urut 2 dengan paslon nomor urut 4, kedua-duanya tetap bila kita sandingkan suaranya itu tidak masih tidak masuk dalam ambang batas yang sudah ditentukan Yang Mulia. Ya. Itu terkait dengan legal standing. Lalu yang berikutnya terkait dengan obscure libel Yang Mulia. Ya. Bahwa dalam permohonannya pemohon mendalilkan adanya penambahan DPTB yang signifikan sejumlah 296.954. Jumlah yang bagi kami tidak masuk di akal karena total DPT saja itu hanya sejumlah 289.451. Dan jumlah DPTB dalam hal ini daftar pemilih pindahan, khususnya pemilih masuk Yang Mulia, itu hanya sejumlah 112. Sehingga bagi kami bahwa apa yang disampaikan oleh pemohon itu hanya asumsi belaka. Lalu berikutnya bahwa setelah kami cermati permohonan pemohon Yang Mulia, bahwa apa yang dilalilkan rata-rata tidak jelas lokus, tempus, serta subjeknya. Di beberapa hal mungkin nanti akan kita sampaikan di dalam pokok perkara Yang Mulia. Ya. Lalu mencermati permohonan keberatan pemohon terhadap keputusan termohon, bahwa pemohon sama sekali tidak menjelaskan mengenai kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh termohon, bahwa dalam dalilnya pemohon hanya mendalilkan perolehan suara sebagaimana yang telah disampaikan oleh termohon, tanpa mendalilkan perhitungan suara berdasarkan perhitungan termohon, sehingga terhadap permohonan akuo tampak jelas bahwa permohonan tidak mampu mendalilkan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon. Lalu dalam pokok permohonan Yang Mulia, ya, bahwa pemohon mendalilkan adanya pergerakan massa di beberapa TPS pada halaman 19 sampai halaman 21 dalam jawaban termohon Yang Mulia. Ada 12 TPS, izin untuk dianggap dibacakan, bahwa terhadap hal tersebut pemohon tidak menjelaskan kapan hal tersebut terjadi, apakah terjadi sebelum atau sesudah pemungutan suara, dan bila pun terdapat pergerakan massa, apakah dikarenakan adanya pengerahan massa yang disengaja untuk mengganggu jalannya proses pemilihan atau alasan lain yang bertentangan dengan hukum. Karena terhadap beberapa bukti termohon, pemohon telah mempelajari, telah melakukan insahe terhadap bukti-bukti yang disampaikan oleh pemohon. Dan terhadap bukti-bukti tersebut, termohon tidak melihat secara jelas apakah massa atau perkumpulan massa yang didalilkan oleh pemohon itu betul adanya, atau justru malah perkumpulan massa itu dalam rangka untuk melakukan aktivitas yang lain. Jalan pagi mungkin ya? Ya, mungkin. Silakan. Lalu terhadap hal tersebut juga kami tidak mendapatkan rekomendasi atau putusan Bawaslu terkait dengan apa yang didalilkan terhadap 12 TPS tadi Yang Mulia. Lalu berikutnya Yang Mulia, bahwa pemohon mendalilkan adanya penawaran DP kepada KPPS untuk memenangkan paslon nomor urut 2. Lalu setelah menang akan diselesaikan pembayarannya. Bahwa terhadap dalil tersebut pemohon tidak menjelaskan lebih lanjut siapa KPPS yang bersangkutan, lalu di TPS mana, lalu juga kapan dugaan tersebut terjadi. Sehingga bagi kami bahwa apa yang disampaikan oleh pemohon itu hanyalah tuduhan-tuduhan saja. Lalu pemohon juga dalam permohonannya mendalilkan adanya ketidaknetralan penyelenggara pemilu kada dalam bentuk adanya manipulasi DPTB. Bahwa perlu kami sampaikan Yang Mulia bahwa terkait dengan rekapitulasi daftar pemilih pindahan atau DPTB itu sudah dilakukan oleh termohon. Ini terbukti bahwa pada periode 17 September sampai dengan 28 Oktober, lalu pada periode 17 September sampai
dengan 20 November. Sehingga tuduhan manipulasi yang disampaikan oleh pemohon itu tidak jelas karena terkait dengan DPTB termohon sudah melakukan rekapitulasi. Ini terbukti dari bukti T9 yang mulia. Lalu berikutnya bahwa pemohon mendalilkan dalam permohonannya terdapat rekomendasi Bawaslu Kota Jayapura untuk melakukan pemungutan suara ulang di 575 TPS dengan mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 2 untuk tidak diikutkan dalam Pilkada ulang 2025. Bahwa perlu diketahui yang mulia bahwa termohon hanya menerima satu rekomendasi terkait PSU pada pemilihan tahun 2024 dalam proses kontestasi di Kota Jayapura. Itu hanya satu rekomendasi yang mulia. Sudah dijalankan belum? Sudah dijalankan yang mulia. PSU-nya? PSU-nya sudah yang mulia. Oke, lanjut. Lalu selebihnya dianggap dibacakan yang mulia. Oke, petitum. Petitum berdasarkan hal tersebut sebagaimana disampaikan dalam jawaban, mohon kepada yang mulia Mahkamah untuk dapat memutus satu dalam eksepsi mengabulkan eksepsi termohon untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara, satu menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura nomor 457 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan wali kota dan wakil wali kota Kota Jayapura tahun 2024. Menetapkan perolehan tahap akhir hasil pemilihan wali kota dan wali kota Kota Jayapura tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut dianggap dibacakan, atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya atau ex aequo et bono. Hormat kami kuasa hukum termohon. Terima kasih. Pihak terkait Kota Jayapura, silakan. Terima kasih yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Izinkan kami selaku kuasa hukum pihak terkait dalam perkara 279, izinkan kami untuk membacakan keterangan pihak terkait. Untuk kami bacakan, izin yang mulia, pokok-pokoknya saja. Dalam eksepsi gimana? Kita mulai eksepsi dulu. Dalam eksepsi Soal kewenangan dianggap dibacakan yang mulia. Oke. Kemudian pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Soal kedudukan hukum, tenggat waktu gimana dulu? Tengah waktu kami tidak eksepsi yang mulia. Oke, kedudukan hukum? Kedudukan hukum kami menganggap pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak memenuhi ketentuan ambang batas 158 yang mulia. Soal kemudian, permohonan tidak jelas? Tidak jelas. Ya. Ada dua yang mulia terkait dengan yang pertama itu petitum angka 2 Ya. pemohon yang meminta kepada mahkamah untuk menyatakan objek dalam perkara quo yang diterbitkan oleh termohon inkasu KPU Kota Jayapura dinyatakan tidak sah. Karena? Akan tetapi di dalam petitum angka 4 huruf A, pemohon meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Tengah yang mulia. Memang Ini ada Jayapura Tengah? Makanya itu di petitum mereka yang Bukan, mulia. saya tanya ke saudara ada nggak Jayapura? Tidak ada yang mulia. Oke. Makanya itu yang kontradiksi antara petitum, kemudian ada juga yang kontradiksi antara posita dan petitumnya yang mulia. Apa itu yang kontradiksi posita dengan petitumnya? Dalilkan oleh pemohon, posita petitum angka 4 huruf A maupun bertentangan antara petitum angka 3 dengan petitum angka 4 huruf A dan huruf A, dan petitum angka 4 huruf A dengan petitum angka 4 huruf B yang mulia. Ya, nanti kita cek. Apalagi cukup? Cukup yang mulia. Sekarang pokok dalam permohonan. Pokok permohonan poin 2 kemudian masuk mengenai dalil pelanggaran kecurangan pra pemungutan suara. Ya. Terkait hal tersebut menurut pihak terkait adalah dalil yang tidak benar. Lanjut ke poin 1.3 yang mulia. Ya. Karena pemohon tidak menguraikan secara spesifik pelanggaran yang dimaksud oleh pemohon itu terjadi di wilayah mana, siapa penyelenggara yang melakukan, apakah komisioner, PPD atau KPPS. Ini tidak dijelaskan secara terperinci oleh pemohon. Kemudian poin titik 2 kami anggap dibacakan yang mulia. Ya. Mengenai huruf B, mengenai dalil pelanggaran kecurangan saat pemungutan suara, dalil pemohon terkait dengan pergerakan massa di 11 TPS dan di 10 TPS dan penggelembungan suara di 1 TPS, kami menurut pihak terkait itu dalil yang tidak benar. Yang pertama, tidak dijelaskan secara terperinci yang mulia seperti yang tadi kami jelaskan, siapa, kapan, dan di mana. Lalu terhadap 9 TPS untuk
untuk pergerakan massa, ini adalah sama sekali tidak terjadi yang mulia, di mana faktanya di sana jumlah pengguna hak pilih di TPS-TPS tersebut tidak melebihi DPT. Selain itu tidak ada kejadian khusus atau keberatan yang disampaikan oleh saksi pemohon, tidak ada laporan dan temuan baik oleh pengawas TPS, Panwas Distrik, dan Bawaslu Kota Jayapura, serta seluruh saksi mandat pasangan calon menandatangani C hasil salinan. Ini kami juga sudah buktikan yang mulia di poin 3.2. Kemudian poin 3.3 khusus TPS 17 Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan telah dilakukan pemungutan suara ulang dan hasil PSU tersebut telah diterima oleh seluruh saksi-saksi pasangan calon dan dengan menandatangani C hasil salinan. Ini juga kami sudah buktikan. Kemudian 3.4 terkait dalil penggelembungan suara di TPS 18 Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan. Ini juga tidak benar. Faktanya di TPS tersebut tidak ada penggelembungan suara. Pemohon juga tidak mampu menampilkan versi perolehan suara yang benar menurut pemohon. Selain itu tidak ada kejadian khusus atau keberatan yang disampaikan oleh saksi pemohon. Tidak ada laporan dan temuan baik oleh pengawas TPS, pengawas Panwas Distrik, dan Bawaslu Kota Jayapura serta seluruh saksi mandat pasangan calon menandatangani C salinan. Ini juga kami buktikan yang mulia. Kemudian poin titik 4 kami anggap dibacakan, poin titik 5 kami anggap dibacakan. Mengenai huruf C, mengenai dalil ketidaknetralan penyelenggara pemilu, masuk ke poin 7.3 yang mulia. Ya. Terhadap dalil pemohon yang menyatakan termohon terdapat indikasi manipulasi DPTB dan mobilisasi DPTB menurut pihak terkait, ini asumsi yang mulia. Hal ini sebenarnya ditegaskan sendiri oleh pemohon dengan menggunakan frasa indikasi. Selain itu pemohon juga tidak mampu menjelaskan secara terperinci di TPS-TPS mana saja adanya indikasi manipulasi DPTB, siapa yang melakukan mobilisasi, siapa yang dimobilisasi, dan pemilih yang dimobilisasi ini memilih siapa dan menguntungkan siapa. Selanjutnya terkait dengan poin 7.5 terhadap dalil pemohon tentang dugaan kerjasama antara termohon, pihak terkait, dan Bawaslu Kota Jayapura atas tindakan paslon 02 sejak 8 bulan sebelum dan sesudah ditetapkan sebagai pasangan calon. Ini juga merupakan asumsi. Faktanya pihak terkait tidak pernah melakukan kerjasama baik dengan termohon ataupun Bawaslu sebagaimana dalil pemohon. Dan lebih membingungkan lagi, pemohon mengaitkan antara paslon 02 dengan termohon, pihak terkait, dan Bawaslu melakukan kecurangan bersama-sama. Bagaimana mungkin pihak terkait dengan paslon 02 secara bersama-sama melakukan kerjasama untuk melakukan kecurangan, padahal pihak terkait dengan paslon 02 sama-sama kontestan dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Jayapura tahun 2024. Selanjutnya poin titik 8.3 terhadap dalil mengenai politik uang. Menurut pihak terkait dalil ini juga asumsi di mana pemohon juga tidak mampu menjelaskan secara terperinci hal-hal siapa, di mana, dan bagaimana yang mulia. Selain itu, apabila pemohon menyatakan dugaan politik uang tersebut mempengaruhi secara signifikan terhadap perolehan paslon 02, menurut pihak terkait dalil tersebut tidak benar. Faktanya pihak terkait memperoleh suara tertinggi dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Jayapura tahun 2024, mengalahkan paslon 02 yang berada di posisi kedua. Apalagi pemohon yang hanya berada pada posisi ketiga dari 4 pasangan calon. Oke, nah langsung petitum. Petitum. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, pihak terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi pihak terkait, menyatakan permohonan pemohon tidak diterima dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan sah dan berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 457 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan wali kota dan wakil wali kota Kota Jayapura tahun 2024 yang ditetapkan dan diumumkan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 pukul 6.22 WIB, atau apabila mahkamah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Hormat kami kuasa hukum pihak terkait. Terima kasih. Yang mulia. Bawaslu. Baik, terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat. Yang Mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim Konstitusi, perkenankan kami atas nama Bawaslu Kota Jayapura menyampaikan keterangan terhadap perkara nomor 279/PHPU
Selanjutnya dianggap dibacakan yang dimohonkan oleh pasangan calon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 2. Yang mulia Ketua dan anggota majelis, perkenankan kami menyampaikan hasil pengawasan yang relevan terhadap permohonan pemohon. Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah menerima 12 laporan, 6 temuan, dan 1 penerusan laporan dari Bawaslu Republik Indonesia terkait pemilihan. Sedangkan yang berkaitan dengan permohonan pemohon, Bawaslu Kota Jayapura menangani 6 laporan dan 4 temuan. Sebagaimana tertera dalam tabel halaman 103 sampai dengan 107 keterangan Bawaslu. Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah menyampaikan 13 himbauan, 2 surat permohonan penyiaran iklan layanan masyarakat, 1 surat instruksi, 2 rekomendasi pemungutan suara ulang untuk 3 TPS, yaitu TPS 29 Kelurahan Waena, TPS 017 Kelurahan Ardipura, dan TPS 08 Kelurahan Hedam. Berikut keterangan Bawaslu Kota Jayapura terkait dalil pemohon. Poin A, angka 1 sampai dengan 7, mohon dianggap dibacakan. Tindak lanjut laporan dan temuan berkenaan dengan pokok permohonan. Bahwa Bawaslu Kota Jayapura menerima laporan dengan nama pelapor atas nama Aan Andrianto Maniakori dengan formulir nomor 003 garing selanjutnya dianggap telah dibacakan tanggal 13 November 2024. Yang pokoknya adanya dugaan pembagian uang selanjutnya dianggap telah dibacakan dengan terlapor pasangan calon wali kota nomor urut 2. Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah melakukan kajian, telah meregister dan melakukan klarifikasi serta pembahasan di Sentra Gakumdu. Berdasarkan kajian dugaan pelanggaran nomor 003 garing rek, selanjutnya dianggap telah dibacakan tanggal 20 November 2024, laporan tidak dapat ditindaklanjuti ke tahap penyidikan. Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah mengeluarkan pemberitahuan status laporan nomor 093 garing dianggap dibacakan tanggal 21 November 2024. Pada pokoknya status laporan tidak dapat ditindaklanjuti. Bahwa Bawaslu Kota Jayapura menerima laporan atas nama Margareta Sarah Faubun dengan bukti penerimaan laporan nomor 04 Itu semuanya di halaman berapa sampai halaman berapa di keterangan ini? Izin yang mulia, ini di awal. Tapi ada semua ya? Ada yang mulia. Oke. Berikut dengan kalau itu nanti kita bisa baca. Siap. Apa yang lain yang mau disampaikan, Pak? Terkait yang dengan lain dalil? yang mau disampaikan yang mulia. Ya. Tadi terkait bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kota Jayapura nomor 12.06 dan selanjutnya terhadap pemilih yang dianggap ini Pak, melebihi sekarang Bapak ketentuan. jelaskan soal yang apa itu yang didalilkan mobilisasi massa itu. Siap. Pergerakan massa itu. Nah, coba. Apa yang terjadi? Betul nggak ada penggerahan massa itu untuk memilih? Baik, yang mulia, berdasarkan laporan hasil pengawasan pengawas TPS 011 Kelurahan Hedam dan selanjutnya dianggap telah dibacakan dengan uraian singkat hasil pengawasan tidak terdapat penggelembungan suara. Begitu juga terhadap mobilisasi massa tidak didapati. Begitu juga dengan peristiwa monopoli surat pemberitahuan pemungutan suara atau model C pemberitahuan KWK. Oke. Apalagi ada yang penting yang mau disampaikan, Pak? Tidak ada yang mulia. Kalau begitu cukup ya? Cukup yang mulia. Yang mulia Pak Arsul, ada yang mau di dalamnya? Yang mulia Pak Ridwan? Cukup ya? Terima kasih.